Terima kasih Anda masih setia di TV One dengan kami Saatnya Perempuan Bicara, masih dengan sister-sister dan tentu Superwoman yang hadir bersama kita. Wanita super ya, Dokter Erlina Burhan. Dok, kan kita tahu nih kalau tadi dokter sampai S3 untuk mempelajari TB ya, Saila ya, tuberkulosis ya. Itu kan masih nomor mungkin top 3 ya, tapi sempat nomor 1 juga kan penyakit mematikan di dunia. Sekarang gitu, penyumbang ya. Indonesia itu di dunia untuk tuberkulosis nomor 2. Nomor 2 Indonesia. Nomor 2 setelah India. Kalau Indonesia kenapa banyak dok? Ya barangkali juga edukasi kita tidak masif menyeluruh bahwa ini adalah penyakit yang bisa dicegah. Kan masyarakat masih banyak yang tidak mengerti, menganggap oh ini penyakit turunan. Padahal kan bukan, ini penyakit yang disebabkan oleh kuman dan menular. Tapi tingkat kesembuhan dan juga tingkat kematian kalau kita bandingkan antara dua hal ini, TBC dan juga COVID ini seperti apa dokter datanya? Karena dua hal ini juga saat ini masih menjadi masalah untuk Indonesia. Tahun 2020 saat kita pertama dilanda pandemi ini, kematian dan juga insiden dari COVID ini nggak ada apa-apanya dibandingkan TB. Tetapi sekarang karena penularannya sangat luar biasa, pencegahan juga mungkin tidak optimal. Jadi memang saya kira ya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pandemi ini membuat kita menderita semuanya. Jadi ikhtiar kita itu tidak hanya satu hal, ada beberapa hal. Ya, pertama vaksinasi. Itu jadi, harus ya? Iya, vaksinasi. Semakin banyak orang yang divaksin, semakin banyak orang yang punya antibodi, maka kemungkinan virus ini menular dari orang ke orang akan turun. Karena jumlah kasus akan semakin sedikit. Sehingga rantai penularannya kita putus. Kita putus. Itu Tapi satu hal. Itu satu hal. Tapi Ya, kalau kedua, misalnya komorbid gimana? Kalau misalnya komorbid banyak yang takut juga. Saya ini misalnya ada darah tinggi, ada penyakit jantung, ada diabetes. Boleh nggak divaksin? Ya, jadi sesungguhnya semua komorbid itu nggak ada masalah untuk divaksin. Ya. Yang penting komorbidnya terkendali dan pada saat dapat giliran untuk divaksin tidak sedang dalam serangan. Oh, ini ini terkendali. Boleh nggak saya bicara sedikit tentang Boleh dok. vaksin ini yang orang-orang yang anti vaksin mengatakan percuma divaksin. iya. Karena habis divaksin masih sakit kok. Nah itu Nah, tuh, itu gimana banyak tuh. Silakan dok, silakan. Jadi pada saat kita divaksin, disuntik itu antibodi tidak serta-merta langsung terbentuk. Betul. Butuh waktu. Ya, ada yang 7 hari baru mulai ada inisiasi terbentuk antibodi, ada yang 12 hari ya, jadi tergantung juga. Nah, kalau pada masa itu seseorang terpapar dengan virus, maka antibodinya belum cukup untuk mengatasi virus tersebut. Maka jadilah dia menjadi sakit. Nah, itu makanya walaupun sudah divaksin tetap pakai masker supaya virus tidak masuk. Nah, kedua, setelah suntikan yang pertama itu butuh waktu untuk Ada rentang waktunya ya, untuk rentang waktu dan kemudian pada kondisi tertentu dia nggak naik lagi. Oke. Itulah makanya perlu suntikan yang kedua. Jadi makanya masyarakat kalau mau divaksin harus lengkap. Jangan sekali yang kedua enggak, karena butuh yang kedua untuk menyempurnakan lagi ya. kadar ini supaya optimal memberikan proteksi. Dan biasanya proteksinya adalah 28 hari setelah suntikan yang kedua. Nah, kalau tadi kan vaksin itu adalah kunci utama untuk mencapai kekebalan immunity atau kekebalan bersama ya, ini herd immunity. Nah, kalau sampai ada kaum yang kemudian juga gini loh, dok, biasanya, aduh jangan yang merek ini deh, merek ini yang paling bener. Udah main merek-merek dan segala, terlepas dari kebutuhan kita. Gimana tuh dok? Ya, jadi memang kita Indonesia ini dalam kondisi yang tidak bisa memilih. Iya. Kenapa saya katakan tidak bisa memilih? Karena kita tidak produksi vaksin sendiri. Kondisi kita tidak memungkinkan untuk kita memilih-milih. Jadi jangan Kecuali pilih ya. 8 jenis vaksin itu ada semua dalam waktu yang sama Dan dengan jumlah jumlah yang yang cukup. banyak, ada Kita jumlah bisa yang milih. banyak banget Kita tuh. datang, saya nggak mau yang A, saya mau yang B. jangan Iya, pilih-pilih iya. kecuali pilih jodoh itu harus ya dok ya. Tapi gini, dokter, tapi gini ada banyak kemudian anggapan atau pemikiran dari sekelompok masyarakat di luar sana yang mempertanyakan seperti ini dokter. Apa sih sebetulnya bedanya sekarang COVID-19 dengan flu Spanyol dulu yang waktu 1918?
kalau sekarang kan vaksinasi sebagai salah satu kunci untuk mengendalikan COVID-19. Sementara kalau kita melihat flu Spanyol 1918, banyak korban juga. Waktu itu masih Perang Dunia Pertama, alat kesehatan belum secanggih sekarang, tapi kemudian bisa berakhir tanpa ada vaksinasi. Nah, seperti apa dokter menjawab mengenai anggapan orang-orang seperti Iya, ini? baik, terima kasih nih. I've been waiting for this question ya. Kenapa? Karena emang banyak yang menanyakan begitu ya. Dulu Spanish flu nggak pakai vaksin kok. Karena apa? Karena memang zaman dulu nggak ada teknologi vaksin. Jadi manusia ratusan juta meninggal saat itu dan karena sumber infeksinya meninggal semua ya udah selesai. Dan itu berhenti karena apa waktu itu flu Spanyol, Dokter Erlina? Karena banyak yang meninggal sudah, jadi sumbernya juga ikut. Dibaca aja ratusan juta loh yang meninggal waktu Spanish flu itu. Iya banyak sekali. Itu ratusan tragedi juta, banget. Apa kita mau seperti itu? Enggak Iya. kan? Sekarang sudah ada teknologi. Nah, ayo kita teknologi vaksin ya dipakai. Ya. Luar biasa banget ya. Mungkin Dok pesan terakhir nih untuk masyarakat di sana yang masih belum percaya vaksin, yang masih takut akan vaksin. Boleh dokter sampaikan. Ya, jadi vaksin ini secara umum aman. Memang ada beberapa orang yang punya KIPI, yang mengalami KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi, itu ada yang biasa-biasa saja, ada yang berat ya dan ada yang sangat-sangat berat. Yang biasa-biasa saja itu kira-kira karena dia minor sampai 33% loh. Iya. Lumayan tapi nggak masalah. Seperti saya nih habis Saya vaksin, juga enggak. ini sakit nih. Yang biasanya tuh pegel maksudnya dok. Ya pegel, sakit. Tapi itu kan akan hilang dengan sendirinya. Atau ada yang Iya. demam, menggigil. Iya. Minum pereda demam dan akan hilang ya. Tapi juga ada yang berat dan bahkan menimbulkan kematian. Kita pernah dengar berita ya. Ada Tapi itu satu. insidensnya 4 dari 1 juta penerima vaksin. Iya dok, aduh sebenarnya masih banyak banget ini yang mau ditanyain. Mau kita ajak makan di Ya mungkin kita abis ini kali ya bisa ngobrol-ngobrol lagi sama dokter. Makasih banyak udah main ke saatnya. Aku pesan satu boleh ya? Boleh. Ya, jadi memang masyarakat itu merasa banyak yang keberatan dengan 5M. Ya. Karena sebagian yang M yang terakhir minimalisir mobilisasi, nggak boleh Ya. kemana-mana, itu ditentang oleh masyarakat yang memang harus mencari nafkah karena Ya. Membutuhkan. harus keluar rumah. Yes. Saya kira itu tetap bisa dilakukan. Jadi asalkan Iya. satu, pakai masker. Berarti pokoknya kalau misalkan mau keluar butuh kitanya harus. Satu lagi bisa 30 detik saja. Oke. Ya, Silakan dok. tentang varian baru. Orang sekarang panik dengan varian baru. Menurut saya tidak usah panik, tapi waspada. Karena apa? Apapun variannya pencegahannya sama. Ya, jadi apapun variannya gak usah panik, tapi waspada. Yang penting varian itu tidak masuk ke tubuh kita. Karena kalau dia nggak masuk, dia nothing, nggak ada apa-apa. Iya. Jadi apapun variannya is okay. Gak usah panik, tapi waspada jangan sampai masuk ke tubuh kita. Oke, Gitu. apapun alasannya tetap pakai masker, cuci tangan, mandi abis dari mana-mana. Dan vaksin. Iya. Terima kasih dok, sehat Sama-sama. selalu. Terima Selalu, kasih Dokter ya, Dok. Erlina. Terima kasih banget ya. Semoga dokter Erlina sehat selalu. Dan abis ini kita akan kedatangan bintang tamu yang cantik banget. Pokoknya tetap di saatnya perempuan bicara.